Pada video kali ini, kita akan membahas 5 soal dan pembahasan latihan TIU CPNS tahun 2024. Pada bagian keempat ini, kita akan kembali membahas tentang tema aljabar. Kenapa aljabar? Karena banyak yang request. Mungkin sudah lama tidak mempelajari aljabar ya, sehingga perlu diperbanyak latihan tentang aljabar. Agar lebih efektif cara belajarnya, silakan di-pause dulu videonya, silakan coba-coba dulu. Nanti setelah dicoba baru kita samakan jawaban, kita samakan persepsi. Mungkin jawaban yang Bapak Ibu coba itu lebih simpel dari yang ada di video ini, silakan share di kolom komentar. Jikalau di video ini ada cara cepatnya, silakan dimanfaatkan. Semoga ketika tes CPNS tahun 2024 ini bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal. Mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk soal yang pertama. Jika 2x kuadrat tambah 10x tambah 12 per x tambah 2 sama dengan 0 dan y tambah 4 sama dengan akar 9, maka jadi untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita perhatikan 2, 10, dan 12. Semuanya itu bilangan genap. Nah, jadi karena di depannya ada 2, semua suku ini bisa kita keluarkan 2-nya. Jadi kalau kita keluarkan 2, berarti 2 dalam kurung x kuadrat, lalu kan di sini adalah 10x. Supaya menjadi 10x, maka di sini haruslah 5x. Nah, coba uji 2 kali x kuadrat itu sama dengan 2x kuadrat, lalu 2 kali 5x itu adalah 10x. Lalu bisa ditebak di sini berapa angka yang harus ada di sini supaya menjadi 12, berarti 2 dikali 6. Jadi setiap sukunya bisa kita keluarkan 2-nya per x tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita akan berjumpa dengan bentuk pemfaktoran ya. Ini pemfaktoran yang sederhana, x kuadrat tambah 5x tambah 6. Bagaimana cara memfaktorkannya? Jadi bisa kita buat skema seperti ini. Di sini x, di sini x. Nah, jadi carilah dua buah bilangan yang jika dijumlah hasilnya 5. Yang di tengah-tengah ini jika dijumlah hasilnya 5 dan jika dikali hasilnya adalah positif 6. Dua buah bilangan apakah itu? Yaitu plus 2 dan plus 3. Coba 2 tambah 3 itu adalah 5. 2 kali 3 itu adalah 6. Jadi dua angka itu adalah plus 2 dan plus 3 per yang di bawah x tambah 2. Nah, di sini x tambah 2 sama x tambah 2-nya habis ya. Sehingga tersisalah di sini 2 dalam kurung x tambah 3 sama dengan 0. Nah, di 2 ini bisa kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi ini kita bagi 2 sehingga hilanglah 2 di ruas kiri. Berarti tersisalah x plus 3 sama dengan 0 per 2 ya. Berarti nilainya adalah 0. Sehingga kita peroleh nilai x-nya itu adalah min 3. 0 dikurang 3 itu adalah min 3. Itu adalah nilai x. Kalau kita lihat nilai y, berarti y tambah 4 sama dengan akar 9. Akar 9 itu nilainya adalah 3. Berarti y itu sama dengan 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu sendiri adalah min 1. Nah, berarti x-nya itu sama dengan min 3 dan y-nya itu adalah sama dengan min 1. Nah, kalau kita bandingkan manakah lebih besar atau manakah lebih kecil? Di sini ada min 3 dan min 1 ya. Untuk melihat bagaimana lebih besar lebih kecil, bisa kita buat garis bilangan ya. Nah, jadi kita patokannya dari 0 dulu. Makin ke kanan itu, angkanya makin besar. 1, 2, 3. Nah, jadi makin ke kiri itu, angkanya makin kecil. Min 2, min 3. Nah, jadi ini adalah posisi x ya. Nilai x itu adalah min 3. Ini adalah x. Lalu di sini adalah posisi y. Nah, bahwa si x itu berada di sebelah kirinya y. Ini kan sebelah kirinya y itu ada x. Ya, jadi karena berada di sebelah kiri bisa kita buat tanda kecil dari. Jadi x itu lebih kecil daripada y ya. Jadi benar bahwa min 3 itu lebih kecil daripada min 1 ya. Jadi kalau masih ada yang ragu konsep bilangan-bilangan negatif, bisa kita bantu dengan menggambar garis bilangan seperti ini. Ya, jadi min 3 itu lebih kecil daripada min 1. Berarti x lebih kecil daripada y, itu ada di option yang D.
Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Jika X besar 7 dan Y kecil akar 49, maka, nah jadi di sini bisa kita daftarkan X besar dari 7 itu maksudnya X-nya itu lebih dari 7, angka lebih dari 7 kan bisa aja 7,1 atau 7,2 atau 8 bisa juga, atau 9 atau 10 dan seterusnya. Tapi angka 7,0-nya tepat di angka 7-nya tidak masuk karena ini tidak pakai sama dengannya. Jadi bisa dimulai dari sebenarnya dari 7,0001 pun bisa ya terpakai, tapi tidak boleh tepat di angka 7-nya. Tapi kalau dia pakai sama dengan seperti ini, baru dimulai dari angka 7 ya. Nah, sementara Y itu akar 49. Ya, jadi Y lebih kecil akar 49. Akar 49 itu sendiri nilainya adalah 7. Berarti nilai Y itu lebih kecil dari 7. Bilangan apakah yang lebih kecil dari 7? Ya, bisa aja 6,999 dan seterusnya. Atau bisa juga 5 atau 4 atau 3 atau 2 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita bandingkan angka pada X dan Y ini, bahwa angka X itu selalu lebih besar daripada Y ya. Di sini 7, di sini 6. Lalu di sini 7,2, bisa jadi di sini nanti 6,8 sekian-sekian gitu ya. Di sini 8, di sini cuma 5, di sini 9, di sini cuma 4. Nah, jadi setiap angkanya kalau kita bandingkan, pastilah selalu nilai X itu pasti lebih besar daripada nilai Y ya. Jadi X lebih besar dari Y ada di option yang E. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Jika 2X tambah 6 per akar 4 sama dengan 3 dan Y kuadrat kurang 4 per X per Y kurang 2 sama dengan 2, maka, nah jadi kita coba uraikan dulu 2X tambah 6 per akar 4 ini sama dengan 3. Jadi 2X tambah 6 per akar 4 itu nilainya adalah 2 ya. Berarti 2 sama dengan 3. Jadi 2X tambah 6 itu sama dengan, nah ini bisa kita kalikan langsung, jadi nilainya adalah 6. Sehingga kita peroleh 2X itu sama dengan 6 kurang 6, yaitu 0. Berarti X itu sama dengan 0 per 2 ya. 0 per 2 itu adalah 0. Jadi nilai X-nya adalah 0. Nah, jadi dari pernyataan selanjutnya Y kuadrat kurang 4 per Y kurang 2 ya. Nah, sebenarnya Y kuadrat kurang 4 itu bisa kita peroleh dari Y kuadrat dikurang 2 kuadrat ya. Berlaku bentuk aljabar A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Ini selalu muncul di TIU CPNS bahwa ini aljabar yang sangat penting ya. A kuadrat kurang B kuadrat itu bentuknya A tambah B dikali dengan A kurang B. Jumlah dikali selisih ya. Nah, jadi bentuk A kuadrat kurang B kuadrat selalu bisa kita tulis dalam bentuk A tambah B dikali dengan A kurang B. Sehingga kalau kita punya Y kuadrat dikurang 2 kuadrat ini, berarti sama aja kita menjabarkan Y tambah 2 dan Y kurang 2. Ya, jadi ini pola aljabar yang selalu muncul ya. Jadi cukup kita perhatikan angka ini bisa kita pandang sebagai bentuk kuadrat. Nah, coba tebak kalau kita misalnya punya X kuadrat dikurang 25 misalnya ya. Ini misalnya saja. Maka X kuadrat kurang 25 ini artinya X kuadrat dikurang 5 kuadrat. Jadi X kuadrat kurang 5 kuadrat itu bisa kita jabarkan menjadi X tambah 5 dikali dengan X kurang 5 ya. Nah, ini bentuk aljabar yang sangat penting, maka harus perlu kita perbanyak latihan bagaimana penggunaan bentuk A kuadrat kurang B kuadrat ini ya. Nah, jadi kita lanjutkan bahwa Y kuadrat kurang 4 itu bisa kita jabarkan, yaitu menjadi Y tambah 2 dan Y kurang 2 ya. Y tambah 2 dikali dengan Y kurang 2 per Y min 2 itu sama dengan 2. Nah, di sini kita punya Y min 2, Y min 2-nya habis ya. Jadi kita peroleh Y tambah 2 itu sama dengan 2, berarti Y itu sama dengan 2 kurang 2, yaitu 0. Jadi nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya juga 0. Berarti berakibat X itu sama dengan Y. X sama dengan Y ada di option yang C. Kita lanjutkan soal yang keempat. Jika 10 pangkat X sama dengan 100.000 dan 3 pangkat Y sama dengan 81, maka, nah jadi di sini bentuk 10 pangkat X itu sama dengan 100.000, itu bisa kita jabarkan 10 pangkat X itu sama dengan 10 pangkat, nah berapa banyak nolnya nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5. Kan bisa kita jabarkan bahwa 10 pangkat 2 itu artinya
10 kali 10 ya. Berarti 10 kali 10 itu 100, nolnya ada 2 ya. Jadi kalau misalnya 10 pangkat 3 itu artinya 10 kali 10 kali 10 ya. Itu artinya 1000. Kalau 10 pangkat 3 berarti nolnya ada sebanyak 3 ya. Sehingga dapat kita simpulkan untuk merubah dari bentuk ribuan seperti ini bisa kita jadikan dalam bentuk pangkat, tergantung berapa banyaknya nol ya. Nah, kalau di sini nolnya ada sebanyak 5. Jadi bisa kita buat 10 pangkat 5. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama ya. Ini 10 ini dikatakan sebagai bilangan pokok. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, langsung saja bisa kita coret. Sehingga kita peroleh nilai X-nya itu sama dengan 5. Lalu di sini kita punya 3 pangkat Y itu sama dengan 81. Nah, 81 ini harus kita ingat bahwa 3 pangkat berapa gitu ya. Kan 3 pangkat 1 itu adalah 3, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 3 pangkat 3 itu 27, dan 3 pangkat 4 itu adalah 81 ya. Berarti 81 itu bisa kita tulis 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 sama 3-nya habis, sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan 4. Berakibat bahwa X itu lebih besar daripada Y. X besar dari Y itu ada di option yang E. Baik, kita lanjutkan ke soalan terakhir. Jika 2 pangkat X kurang 18 per X tambah 3 sama dengan 0 dan 5 pangkat Y kuadrat kurang 20 per Y kurang 2 sama dengan 0, maka jadi kita coba olah pernyataan yang pertama, bahwa di sini 2 sama 18 ini bisa kita keluarkan duanya ya, seperti soal sebelumnya. Kalau kita keluarkan duanya berarti 2 X kuadrat dikurang, nah di sini 2 kali berapa, hasilnya adalah 18, yaitu 2 kurang 9 ya, 2 kurang 9 per X tambah 3 sama dengan 0. Ingat bentuk aljabar A kuadrat kurang B kuadrat tadi, bahwa 9 itu kan 3 kuadrat ya. Jadi X kuadrat kurang 9 itu adalah X kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, kalau kita ikuti bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, itu A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah, jadi X kuadrat kurang 3 kuadrat itu bisa kita tulis berarti X tambah 3 dikali dengan X kurang 3 ya. Jadi X kuadrat kurang 9 itu bisa kita jabarkan menjadi X tambah 3 dikali dengan X kurang 3. Berarti 2 X tambah 3 dan X kurang 3 per X tambah 3. Nah, jadi di sini X tambah 3-nya habis ya. Jadi kita peroleh X kurang 3. Jadi 2-nya itu nanti bisa kita bagi dengan 0 ya. 2 bagi 0 itu adalah 0. Berarti X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sendiri adalah sama dengan 3 ya. Lalu kita cari pernyataan selanjutnya, 5Y kuadrat kurang 40. Jadi di beberapa soal ini selalu menekankan bagaimana cara penggunaan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat ini ya. Sehingga perlu banyak berlatih-latih. Aljabar ini tak pernah absen ya setiap di TU CPNS ya. Kita coba kerjakan juga yang untuk Y. Nah, si 5 itu bisa kita keluarkan 5Y kuadrat itu ya, berarti 5Y kuadrat dikurang. Nah, di sini 5 kali berapa supaya hasilnya 20? Yaitu dikali dengan 4. Coba kita tes, 5 kali Y kuadrat itu adalah 5Y kuadrat. Lalu 5 kali min 4 itu adalah min 20 per Y min 2 ya, sama dengan 0. Nah, perhatikan kembali ke bentuk yang A kuadrat kurang B kuadrat, bahwa si 4 ini sebenarnya sama aja dengan 2 kuadrat ya. Sehingga kalau kita ingin menjabarkan Y kuadrat kurang 4, itu artinya Y tambah 2, Y kurang 2 ya. Nah, per Y min 2. Nah, Y min 2, Y min 2-nya habis. Sehingga tersisalah 5Y kuadrat sama dengan 0. 5Y plus 2 sama dengan 0, sorry. Berarti ini 5 bisa dibagi dengan 0, berarti Y plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai Y-nya itu, nilai Y itu sama dengan min 2 ya. Jadi nilai Y-nya adalah min 2. Kalau kita compare atau kita bandingkan, X-nya itu sama dengan 3 dan Y-nya itu sama dengan min 2. Jadi 3 itu lebih besar dari min 2 ya. Berarti berlaku X lebih besar daripada Y. X besar dari Y ada di option yang E.